Oke, perkenalkan nama saya Yoben Nugroho. Saya merupakan mahasiswa Atmajaya Yogyakarta. Nah, di sini saya ingin memberikan tutorial atau petunjuk bagaimana cara menggunakan OpenSID website resmi Desa Tianyar. Jadi, yang pertama kita harus masuk ke link websitenya, yaitu di tianyar.desa.id. Kemudian di sini bakal tertampil website dari Desa Tianyar sendiri, terdapat beberapa menu, artikel, dan yang lainnya. Nah, mungkin untuk sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengatur artikel dan menu-menu serta menginputkan beberapa administrasinya. Langsung saja untuk uh, melakukan login sebagai admin, tinggal klik ke login admin di kanan atas. Oke, setelah itu kita akan masuk ke panel admin loginnya, kemudian langsung dimasukkan username dengan kata sandinya sesuai dengan akun administratornya, kemudian masukkan juga untuk eh, captcha-nya harus sesuai dan ditunggu sebentar. Nah, jika kata sandi dan username sesuai, maka akan masuk ke halaman admin dari website Desa Tianyar. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk menambahkan sebuah artikel artikel dari website sehingga nanti di website Desa Tianyar ini dapat tertambahkan artikel atau berita desa yang terbaru. Oke, langsung saja kita masuk ke OpenSID-nya. Di menu adminnya kita cari yang namanya admin web. Kemudian di sini ada banyak menu, salah satunya adalah artikel. Nah, untuk artikel berita desa sendiri, kita bisa langsung tambahkan di berita desa. Jadi nanti dipilih di kategori artikelnya, terus dipilih di berita desanya. Kemudian langsung saja klik yang tambah berita desa dengan warna hijau di sini. Nah, di sini terdapat formulir untuk artikel atau berita desanya. Di sini kita harus wajib menambahkan judul artikelnya, kemudian kita harus menginputkan juga untuk isi artikelnya. Nah, untuk judul artikelnya, semisal kita ingin membuat artikel tentang pembagian bantuan sosial beras. Ini hanya contoh saja. Kemudian kita masukkan untuk detail atau isi dari beritanya. Mungkin di sini saya juga akan mencontohkan bagaimana cara cepatnya untuk menyusun artikel, yaitu dengan menggunakan ChatGPT. Caranya adalah kita buka yang namanya ChatGPT, kemudian di sini harus mempunyai akun dan setelah berhasil masuk ke akunnya, tinggal kita bertanya kepada ChatGPT untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini karena saya ingin membuat sebuah berita desa atau artikel, maka saya ingin memerintahkan chat atau AI ini untuk membuat sebuah berita. Misal kita akan contohkan, misal di sini tolong buatkan sebuah berita desa tentang perpisahan mahasiswa KKN Tianyar. 8 mahasiswa KKN berasal dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kemudian KKN itu berlangsung selama 1 bulan. Terus kita langsung perintahkan saja. Nah, saat kita mengirim sebuah perintah, maka AI atau ChatGPT ini akan melakukan pengetikan dari berita desa ini. Kemudian kita tinggal copy, kemudian kita paste di sini. Nah, karena ini beritanya masih dihasilkan oleh AI, maka kita harus melakukan penyesuaian dulu karena beritanya kadang juga belum sepenuhnya itu bisa sesuai dengan yang diinginkan. Jadi mungkin harus ada beberapa penyesuaian. Nah, ini saya memberikan contoh saja. Ini misal pelaksanaan program KKN. Nah, tadi judul artikelnya berarti harus diganti juga untuk perpisahan desa Tianyar. Nah, setelah selesai,
kita juga bisa menambahkan sebuah gambar. Misal kita unggah sebuah gambar di sini, eh, kita unggah, klik browse, kemudian diunggah. Kemudian tinggal klik simpan. Nah, otomatis berita itu akan ditambahkan artikelnya, kemudian bisa kita refresh atau cek di website Desa Tianyarnya sendiri. Nah, kemudian di website desa nanti akan langsung tertampil berita yang kita unggah. Ini judulnya sudah sesuai. Kemudian jika ingin melakukan pengeditan atau penghapusan, bisa klik saja di sini icon edit, kemudian nanti disimpan. Jika ini ingin menghapus sebuah artikel, kita tinggal klik hapus di sini, atau enggak kalau ingin menonaktifkan tanpa menghapus, tinggal klik yang icon yang kunci gembok ini. Misal kita akan melakukan penghapusan, tinggal diklik yang icon trash scan ini, kemudian dihapus. Maka kalau kita lihat di website laman resmi Desa Tianyarnya, berita yang tadi sudah ditambahkan akan terhapus secara otomatis. Nah, itu adalah tutorial untuk menambah sebuah berita desa. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan sebuah menu desa. Semisal kita ingin menambahkan menu tentang visi misi Desa Tianyar. Yang pertama adalah kita akan membuat sebuah artikel dulu, namun di sini kategorinya kita akan melakukan penambahan di artikel statis. Nah, kita langsung tambahkan saja. Kemudian kita tinggal menambahkan judul artikelnya. Kemudian di sini misal visi dan misi Desa Tianyar. Oke, misal di sini judulnya visi dan misi, terus detailnya adalah visi dan misi Desa Tianyar. Kemudian tinggal klik simpan saja. Kemudian masuk ke bagian menu. Nah, di bagian menu ini di pemerintah desa, di bagian pemerintah desa, di menu pemerintah desa kita akan menambahkan sebuah menu namanya visi dan misi. Kemudian kita akan jenis linknya, kita akan pilih artikel statis dan pilih linknya itu yang visi dan misi. Kemudian statusnya kita pilih aktif. Kita tunggu. Nah, jika berhasil disimpan, nanti artikel akan masuk ke menu pemerintah desa dan menjadi menu baru yang namanya visi dan misi. Kemudian jika kita ingin mengedit dari menunya itu, kita langsung masuk ke yang tadi, yang artikel, kemudian pilih yang halaman statis, kita pilih yang visi dan misi. Oke, misal kita akan mengedit seperti ini, kita tinggal klik simpan saja. Nah, artikel akan berhasil disimpan. Dan jika kita refresh halamannya, maka artikel tersebut akan berubah karena sudah kita edit. Kemudian yang selanjutnya adalah tutorial bagaimana cara kita memasukkan APBDes atau anggaran desa. Untuk langkahnya, pilih menu keuangan, kemudian lakukan input data. Nah, di sini terdapat format untuk melakukan input data. Misal kita akan melakukan input yang pengeluaran pembiayaan lainnya. Misal kita ini angka realnya 100.000, realisasinya 0, kita tinggal simpan saja. Nah, maka sistem akan mengupdate secara otomatis untuk formatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tutorial bagaimana cara menginput data penduduk. Yang pertama kita masuk ke menu kependudukan, terus masuk ke penduduk. Kita klik tambah penduduk. Nah, misal di sini ada dua opsi, penduduk lahir dan masuk. Misal kita akan menambahkan penduduk lahir.
atau penduduk baru. Nah, di sini tinggal mengisikan semua informasi, kemudian nanti langsung klik simpan. Nah, jika memang belum sesuai dengan ketentuan, maka akan muncul tanda merah dan ini wajib dilengkapi, begitu. Kemudian kita juga bisa melakukan import secara massal atau secara banyak dengan melakukan file Excel. Tinggal nanti diikutin saja formatnya, tinggal di-download aturan dan untuk format datanya yang sudah disediakan oleh OpenSID-nya. Nanti tinggal dimasukkan ke Excel-nya. Nah, di sini sudah ada kolom keterangannya, tinggal dimasukkan saja. Kemudian jika kita ingin melihat statistik kependudukan, kita masuk ke menu statistik, kemudian di statistik kependudukan. Di sini bisa dicetak ataupun diunduh. Masukkan nomor laporannya. Nah, di sini akan tercetak secara otomatis untuk data-data penduduknya. Nah, di sini juga bisa dilihat untuk filter berdasarkan pekerjaan, agama, rentang umur, dan lain-lainnya. Oke, mungkin yang terakhir, bagaimana cara kita untuk keluar dari sistem OpenSID-nya. Pertama, kita klik administrator di kanan atas, kemudian tinggal klik keluar. Nah, nanti akan diarahkan ke website resmi Desa Tianyar. Kemudian satu informasi lagi, di website resmi Desa Tianyar ini terdapat satu menu yaitu Visit Tianyar, yang jika diklik akan masuk ke website alternatif atau website kedua dari Desa Tianyar yang memang lebih modern sehingga dapat menjangkau masyarakat di luar daerah ataupun di daerah. Oke, kita kembali lagi ke website desa dan mungkin cukup sekian prosedur atau tutorial cara menggunakan OpenSID di Desa Tianyar, terkhusus untuk website resmi dari Desa Tianyar sendiri. Sekian dan terima kasih.